dalam negeri itu mulai dari bahan baku sampai dengan tenaga kerja. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu bobot manfaat perusahaan. Bobot manfaat perusahaan ini bicaranya adalah perusahaan manufacturing atau produsen pabrikan. Ya. Jadi hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk tertentu. Apakah BMP bisa dihitung kepada non pabrikan? Bisa nggak Pak? Bisa. Kalau bentuk yang dihitung TKDN itu berupa pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu kontraktornya bisa kita hitung BMP-nya. Karena perusahaan-perusahaan kontraktor besar rata-rata mereka punya sertifikat K3R. Dan mereka juga melakukan penerapan CSR. Nanti item-itemnya kita bahas ya, cara menghitung BMP. Ini nggak susah kok Pak, gampang kok ini. Ya, nggak ada yang susah kok. Yang susah itu adalah ketika dia auditnya. Nah kemudian preferensi. Preferensi ini nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran. Ingat, penyesuaian. Jadi ini hanya metode untuk menghitung. Ya, menghitung siapa calon pemenang ketika kita menghitung TKDN pada evaluasi penawaran. Ya, itu yang disebut dengan preferensi. Suka bingung orang menerapkan preferensi ini seperti apa. Suka bingung orang menghitung HPS. Ya, jadi beberapa kali setelah saya beberapa kali keliling-keliling itu ada juga kan yang ngajar TKDN, tapi karena nggak pernah berpraktek, ilmu itu didapat dari praktek Pak. Kalau Bapak nggak pernah praktek, Bapak nggak tahu itu apa APS, nggak tahu cara bikin kakak. Kalau saya kebetulan berpraktek dari tahun 2008, tapi sebagai besar di BUMN. Bahkan saya pernah memimpin divisi pengadaan di salah satu anak BUMN. Ya. Kalau untuk jadi konsultan pengadaan di BUMN sudah sering Pak ya, mulai dari perusahaan-perusahaan karya, di badan udaraan, ya lumayan lah track recordnya. Karena jadi tenaga ahli atau konsultan itu paling enak. Sebulan kerjanya itu seminggu cuma sehari. Gajinya lebih besar Pak daripada VP kadang-kadang. Jadi 5 hari itu bisa kerja di 5 BUMN, enak kan? Nah ini salah satu yang kadang-kadang orang suka lupa. Ya, bagaimana menerapkan preferensi, bagaimana menghitung preferensi, itu harus ada aturannya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang belum punya SOP pengadaan di lembaganya? Kalau BUMN pasti punya. Instansi pemerintah, kalau BNU pasti punya. Wajib soalnya. Instansi pemerintah yang belum punya SOP, ada yang belum punya? Yang udah punya? Kok yang udah punya cuma satu orang yang gini? Yang belum punya siapa? Gak apa-apa. Kita ini masukan buat Bapak Ibu nanti karena 2 minggu lalu saya di Batam memberikan materi yang sama di hadapan para PPK dan PA di salah satu kementerian. Itu ternyata mereka bingung, SOP-nya ternyata banyak yang belum update. Ya. Nah, salah satu SOP yang harus ada update itu adalah terkait dengan penghitungan TKDN. Kalau nggak dibunyikan di dalam SOP, maka itu akan menjadi temuan BPK. Kenapa? Ketika menurut BPK nanya dasarnya Anda menghitung dari mana? Dibuka SOP. Kok nggak ada di SOP-nya? Karena uji pertama audit itu adalah kepatuhan. Kepatuhan itu hanya bisa ditentukan kalau Bapak sudah punya aturannya. Kalau aturan yang nggak punya, bikin. Merubah SOP kan lama ya, cepat ya. Misalkan niatnya ada, cepat merubah SOP. Ya nggak perlu berbulan-bulan kok. Yang penting niatnya ada. Baik, ini juga ada dasar hukum penerapan pemberian preferensi harga ya di pasal 64 PP 29 2018. Jadi preferensi harga ini juga diatur dan pengenaannya itu adalah untuk TKDN yang 25% atau lebih. Ini juga diadopsi oleh pasal 67 Perpres nomor
16 2018 untuk nomor 12 2021. Begitu juga preferensi harga untuk konstruksi ini juga sama ya aturannya di PP 29 2018 dengan di Perpres PBJ pemerintah. Nah kemudian juga produk dalam negeri ini wajib digunakan ya sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat 1 tadi oleh lembaga negara yang sumber PBN berasal dari APBN, APBD, IPA ya. Begitu juga BUMN, BUMD yang PBN berasal dari APBN atau APBD ya. Khusus untuk BUMN di bidang oil and gas ya, penggunaan TKDN itu wajib ya, karena ada peraturan Menteri SDM tahun 2013 yang mewajibkan penggunaan TKDN sejak tahun 2013. Jadi untuk perusahaan oil and gas itu lebih dulu Pak, lebih dulu dari 2013 sudah diterapin ya. Kita baru 2022, jadi hampir 10 tahun selisihnya ya. Nah kita lihat penerapan penggunaan produk dalam negeri dan TKDN di dalam pengadaan barang jasa. Di pasal 60 PP 29 2018 disebutkan pengadaan produk dalam negeri ini terdiri dari pengadaan barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Ini juga diatur dalam pasal 67 ya, di mana di sini ditambahkan produk dalam negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang jasa yang ditujukan dengan nilai TKDN. Jadi ketika kita mau beli barang, pastikan barang itu produk dalam negeri dari dulu, dari awal. Nah pertanyaan saya, apakah barang yang ber-SNI sudah pasti produk dalam negeri? Nah, belum tentu. Kenapa Pak? Ya karena yang ber-SNI artinya produk luar pun bisa mengajukan untuk SNI-nya. Ya. Artinya dia belum tentu kandungan dalam dagingnya itu besar. Ya, SNI itu adalah standar uji produk, bukan standar isi produk. Beda Pak. Kalau TKDN dia bicara standar isi produk. Produk itu isinya apa? Ya. Kalau SNI dia bicara standar uji produk untuk pemakaian dan penggunaan. Sehingga produk dari luar negeri pun kalau dia ingin mendapatkan SNI bisa. Tapi untuk TKDN harus dihitung lebih dulu. Ada rumusan bahkan oleh dalam negeri. Kali TKDN yang dilihat, tapi kalau impor udah pasti nol Pak. Nggak ada TKDN-nya. Ya. Jadi itu yang dilihat sebagai perbedaan. Jadi Bapak Ibu harus paham bahwa SNI tidak sama dengan TKDN, sama dicampur aduk. Banyak yang keliru Pak. Oh tidak SNI Pak. Saya bilang SNI itu bukan berarti dia udah produk dalam negeri, karena SNI standar untuk ya penggunaan produk, untuk uji ketahanan produk, uji pemakaian dan segala macam, bukan menguji isinya. Jadi jangan sampai keliru dan ketukar Pak ya. Walaupun di Perpres disebutkan ada SNI. Nah, kewajiban penggunaan produk negeri itu dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ini diatur dalam pasal 58 PP 29. Jadi dalam tahap perencanaan Bapak sudah harus memasukkan standar TKDN-nya. Ya. Perencanaan itu bentuknya apa Pak kalau di pengadaan? Apa Pak? RUP, rencana umum pengadaan. Itu adalah bentuk perencanaan Pak. RUP itu ada turunannya, macam-macam turunannya itu bisa macam-macam lah. Tapi yang namanya perencanaan pengadaan adanya di RUP. Nah, problemnya kalau untuk UMN kadang-kadang suka nggak bikin RUP Pak. Jeleknya belajar di UMN itu just in time kadang-kadang, nggak direncanakan. Kalau direncanakan ada tapi nggak tentu ya. Tapi biasanya mereka belajarnya just in time. Jadi tiba-tiba ada kebutuhan belanja. Ya, makanya di UMN itu pengadaan itu kalau saya ya yang diminta jadi konsultan saya bagi. Ada yang pengadaan sifatnya inbound, ada yang sifatnya outbound. Ya, kalau inbound itu adalah pengadaan untuk dipakai sendiri, tidak buat dijual lagi.